Heroes, are you ready to dance? Come on, let's go. Give it dance, I will give it dance. All day, every second day. Got a whole long list I could think about. I'm gonna start right now. Thank you for your mercy, thank you for your grace, thank you for your blessing, thank you for the day, thank you for the things you do. But I gotta say, thank you, Lord, for who you are. You're the God I praise. You're the best, Jesus, you're the best. All day, Lord, my soul be blessed. Got a whole long list that I'm thankful for, but I know there's more. Heroes, thank you for your peace, thank you for your love, thank you for your passion, you're never giving up. Thank you for the things you do, but I gotta say, thank you, Lord, for who you are. You're the God I praise. So with all my heart, I will thank you, Lord. With all my heart, I will praise you, Lord. With all my heart, I will thank you, Lord. Heroes, just for you. Come on. I will thank you, Lord. 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 감사합니다. Thank you, Lord, for who you are. Heroes, you're the best, Jesus, you're the best. All day, Lord, my soul be blessed. You're the best, Jesus, you're the best. Jesus, you're the best. Ha, ha. Come on, heroes, hey. My heart for the gratitude. That's the attitude that I'm gonna choose. Got a whole soul food that is breaking up, so I'm gonna shout. Thank you for your vision, thank you for your cross, thank you for your spirit, for giving love to us. Thank you for the things you do, but I gotta say, thank you, Lord, for who you are. You're the God I praise. Come on. So with all my heart, I will thank you, Lord. With all my heart, I will praise you, Lord. With all my heart, I will thank you, Lord. Just for who you are, I will thank you, Lord. 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 감사합니다. I throw my hands up and I never from the side to side. I give you all the praise that I feel inside. I sing 감사합니다. 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 Hold my hands up and I never from the side to side. I give you all the praise that I feel inside. I sing 감사합니다. 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 Come on, semuanya. 감사합니다. 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 Thank you, Lord, for who you are. Come on. You're the best, Jesus, you're the best. All day, let my soul be blessed. You're the best, Jesus, you're the best. Jesus, you're the best. Ha, ha. Woo! Come on, clap your hands. Here we go. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well, I can feel the chance as your presence now will fade. Hear the sound of the broken chains, present doors are giving way.
prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Heart open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sing, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Praise goes up, your rains comes down. Our praise goes up. Our praise goes up, your rains comes down. Our praise goes up, your rains comes down. We shout our praise, we celebrate, King of glory into reign. You are riding on our praise, oh Lord. Sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. So turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Syukurku di kakimu,
Memasuki bulan Juli ini dengan tema creativity, saya membaca itu adalah tentang karunia roh, di mana kita seumpama satu tubuh tetapi terdiri dari berbagai macam anggota tubuh. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Saya bacakan buat saudara. Agar tidak ada perpecahan di dalam tubuh, sebaliknya supaya masing-masing anggota itu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Dan ketika satu anggota dimuliakan, semua anggota turut bersukacita. Saudara, perikop firman Tuhan kalau saudara baca keseluruhan dari 1 Korintus pasal yang ke-12, sebenarnya itu menjelaskan tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia rohani. Dan perikop firman Tuhan juga dijelaskan tentang satu tubuh dengan banyak anggota. Dan di akhir-akhir ini saya belajar banyak hal saudara melalui pandemik ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing dengan salah satu kakak rohani ya di Surabaya. Dan beliau berkata, Lia, Cici belajar satu hal. Belajar apa, Cici? Cici belajar ternyata untuk memenangkan jiwa diperlukan kerjasama tim. Dan pada saat itu beliau berkata bahwa seperti mengoper bola. Seperti kalau kita main sepak bola, bola itu seperti ditendang ke sana, dioper, lalu dioper lagi sampai masuk gol, masuk ke gawang. Dan seperti itu juga dalam penjangkauan jiwa. Saya juga membayangkan bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus itu menangkap ikan, menjala ikan. Saya percaya nggak mungkin mereka sendirian. Ya, pasti ada teman-teman yang membantu. Mungkin Petrus kemudian mengajak teman-teman dan saudaranya yang lain untuk bersama-sama naik perahu dan melempar jala dan menarik jala itu. Dan saya percaya saudara, Tuhan juga katakan di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Ternyata dalam melayani atau menjangkau jiwa itu dibutuhkan kerjasama tim. Seperti anggota tubuh. Tadi dikatakan saudara, kita itu satu tubuh tetapi terdiri dari banyak anggota, tetapi kepalanya adalah Kristus. Dan di sini kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu dikatakan bahwa betapa indahnya ketika umat Tuhan itu rukun bersama. Dan di mana saat 2-3 orang berkumpul bersehati meminta apapun juga, Tuhan hadir dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Dan saya mau belajar bahwa ketika kita melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita, memang tidak sama. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, enakan jadi tangan ya. Tangan berkata kepada mata, enakan jadi mata. Atau kelihatannya mata lebih berfungsi daripada kaki atau sebaliknya saudara. Padahal Tuhan katakan semuanya ditempatkan di posisi yang tepat dan semuanya ditaruh di tempatnya yang tepat dan berfungsi sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan pada mulanya. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara dimanapun saat ini saudara berada. Saya ditempatkan di gereja YHS, saya ditempatkan di dalam keluarga saya. Saya percaya saudara ada rencana Tuhan atas kehidupan saya. Dan saya percaya juga ada rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan pada akhir-akhir ini Tuhan sering berbicara kepada kita bahwa ayo sama-sama kita layani Tuhan. Waktunya sudah gak lama lagi, ladang sudah menguning. Sama-sama kita mau kerjasama sebagai sesama anggota tubuh. Mari sama-sama kita dipimpin oleh kepala yaitu Kristus untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Amin, saudara. Dan pada kali ini saya mau menyampaikan satu hal tentang karunia roh. Bagaimana cara untuk merilis, bagaimana cara untuk mengalami dan untuk bisa menyalurkan karunia-karunia roh itu. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan talenta buat kita, Tuhan sudah memberikan karunia-karunia khusus kepada kita. Kita tidak bisa membandingkan atau kita nggak bisa seperti tadi saya bilang, mata kepingin menjadi tangan, tangan kepingin menjadi mata. Setiap orang punya karunia tersendiri dari Tuhan, setiap orang punya talenta tersendiri dari Tuhan, dan setiap orang punya panggilannya tersendiri dari Tuhan. Jadi saya sarankan untuk stop comparing
stop complaining, saudara, dan saatnya kita bekerja dan berfungsi sebagaimana yang Tuhan sudah menetapkan kita. Amin. Bagaimana cara kita merilis atau bagaimana kita bisa menyalurkan karunia-karunia itu? Kita bisa memakai atau bisa mengalami karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Ada 2 prinsip, saudara, yang saya mau bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah prinsip dalam honoring God. The principle of honoring. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Firman Tuhan dalam Markus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Perikop firman Tuhan adalah Yesus ditolak di Nazaret. Jadi kisahnya pada saat itu Yesus sedang keluar dari suatu tempat dan tibalah Yesus di tempat asalnya. Saya berasal dari Surabaya. Dan saya sering traveling ke Makassar, saya sering traveling di Malang, bahkan ke Palembang juga, saudara. Tetapi my base town itu kota tempat saya tinggal itu saya stay di Surabaya. Dan ketika saya pergi keliling, saudara, dan akhirnya saya harus pulang kembali ke Surabaya. Seperti itu mungkin yang Yesus lakukan. Yesus berkeliling, kemudian dia satu kali datang di Nazaret. Suatu kali Yesus berkeliling dan akhirnya dia tiba kembali di Nazaret, di tempat asalnya berada. Tetapi apa yang terjadi di sana, saudara? Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Kisahnya di situ saya mau bacakan di ayat yang pertama. Kemudian Yesus keluar dari situ dan tiba di tempat asalnya. Dan para muridnya pun mengikuti dia. Ketika hari Sabat tiba, dia mulai mengajar di sinagoga. Banyak orang yang mendengar menjadi kagum dan berkata, "Dari manakah dia mendapatkan semua ini? Hikmat apakah yang telah diberikan kepadanya sehingga mujizat-mujizat seperti itu pun dilakukannya?" Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, "Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus dan Yoses dan Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya ada di sini bersama kita?" Kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka kecewa dan menolak dia, yaitu Yesus. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana saja kecuali di tempat asalnya, di antara saudaranya dan dalam keluarganya." Ayat yang kelima, "Dan di sana dia tidak dapat melakukan mujizat apapun." Saya katakan sekali lagi, saudara, di ayat yang kelima, dan di sana dia tidak dapat melakukan mujizat apapun kecuali menyembuhkan beberapa orang dengan penumpangan tangan. Dan di ayat yang terakhir dikatakan dia tidak habis pikir atas ketidakpercayaan mereka. Lalu dia berkeliling mengajar dari desa ke desa. Saudara, bagaimana cara mengakses karunia-karunia roh itu? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Seringkali orang berkata kalau Tuhan itu ada, kenapa masih ada hal buruk di dunia ini? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Bukankah itu yang seringkali kita tanyakan, saudara? Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk menimpa orang-orang benar? Seringkali kita bisa merasa kecewa dan mempertanyakan Tuhan. Setelah kita kecewa, kita disrespect, kita dishonor God. Kita tidak lagi menghargai Tuhan, kita tidak lagi menghormati Tuhan. Sudahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Kalau gitu sama aja hidupku dengan orang dunia. Kalau orang dunia kelihatannya lebih senang, lebih fun, lebih happy. Kenapa anak-anak Tuhan kelihatannya hidupnya kok susah? Udah gak perlu lagi Tuhan. Saudara, seringkali kita memikirkan bagaimana Tuhan seperti cara berpikir kita. Padahal Tuhan tidak bisa kita pikirkan dengan cara kita yang terbatas, saudara. Tetapi saat ini saya mau kasih rahasianya, saudara. How to access God's gift. Bagaimana bisa mengakses. Saudara, kalau kita pergi ke suatu tempat, saudara pasti pertama kali yang dicari wifi, bukan? Apalagi kalau sekarang ini saudara pergi ke restoran, saudara ke kafe, atau saudara ke manapun, saudara ke rumah teman saudara atau ke rumah family saudara, pasti nanya, "Ini ada wifi enggak? Lalu passwordnya apa? Bagaimana cara aku mengakses internet?" Saudara, seringkali internet itu sudah ada ketika saya di rumah, saudara. Di situ sudah ada semua jaringan internet.
but how to access it? Bagaimana teman saya mau akses kalau ke rumah saya? Dia tinggal tanya aja passwordnya berapa, kemudian saya kasih tahu passwordnya, kemudian dimasukkan passwordnya, ting, langsung dia bisa mengakses semua yang ada di internet, saudara. Demikian juga dengan mujizat, dengan karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. He's done all, dia sudah lakukan semuanya buat kita semua, dan dia sudah memberikan semuanya buat kita. Bahkan di akhir dia berkata, it is finished. Semua sudah dikerjakan oleh Yesus, saudara. Tetapi seringkali bagaimana kita mengaksesnya? Bagaimana kita menggunakan karunia itu dan bagaimana kita bisa menjadi berkat melalui karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah prinsip of honoring God. Dan firman Tuhan dikatakan di situ bahwa mereka kecewa dan menolak dia sehingga dia tidak dapat melakukan mujizat apapun. Bagaimana bisa Tuhan yang pencipta semuanya, He creates all the universe, dia menciptakan bumi, surga, segala macam, saudara, bahkan seluruh planet. Tetapi pada saat di Nazaret, Yesus dikatakan tidak dapat melakukan mujizat apapun, kecuali menyembuhkan beberapa orang dengan penumpangan tangan. Ternyata, saudara, bagaimana sikap kita mempercayai Tuhan, itu mempengaruhi bagaimana Tuhan akan bekerja melalui kehidupan kita. Dari kejadian ini kita bisa melihat bagaimana sikap orang-orang di Nazaret itu mempengaruhi cara Tuhan bekerja, saudara. Dikatakan orang-orang Nazaret itu kecewa dan menolak Yesus, dan akibatnya sepertinya akhirnya Yesus seperti tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat keajaiban, saudara. Ternyata bagaimana kita merespon, bagaimana kita mempercayai Tuhan, itu mempengaruhi juga dengan bagaimana nanti Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan seringkali itu juga yang terjadi, saudara, di dalam lingkungan kita. Ketika kita sepertinya mereject atau sepertinya kita menolak orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, misalnya kita menolak suami kita, atau kita menolak istri kita, atau kita menolak orang tua kita, atau kita menolak anak-anak kita, dan kita merasa bahwa aku kecewa dengan suamiku, aku kecewa dengan istriku, aku kecewa dengan papa mamaku, aku kecewa dengan anak-anakku, saudara. Saudara dishonor, saudara disrespect, saudara tidak menghargai, saudara tidak mau menerima, saudara kecewa, bahkan saudara menolak. Dan ketika itu dikatakan sepertinya kita menolak, saudara, ternyata kita tidak bisa mengalami hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan atau Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini, saudara, sama-sama ayo kita mau menyadari kembali bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita, dan Tuhan tidak pernah salah menaruh orang-orang di sekitar kita. Bukan suatu kebetulan saya dijadikan istrinya Pastor Billy. Demikian juga tidak kebetulan Pastor Billy jadikan suami saya, saudara. Dulu ketika saya masih muda, saya berpikir enak ya menikah dengan seorang hamba Tuhan. Kalau menikah dengan pastor atau menikah dengan seorang anak Tuhan gitu kan, at least kan paling enggak dia udah tahu prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi saya udah dapat istilahnya udah terjamin lah. Prinsipnya udah sama gitu kan. Saudara, tetapi ketika saya menikah dan pernikahan saya sekitar sekarang 15 tahun, masuki 16 tahun, saudara, bukan waktu yang singkat juga. Saya melihat bagaimana seorang Pastor Billy juga seorang manusia biasa. Bukan berarti kalau seorang pastor dia tidak pernah berbuat salah, bukan berarti seorang pastor itu nggak pernah mengecewakan saya, saudara. Bahkan saya melihat agak sulit juga menjadi seorang istri, seorang pastor, saudara. Karena apa? Karena saudara bisa melihat semua kelemahannya, saudara bisa melihat semua kekurangannya, tetapi saat dia di mimbar, saat dia menyampaikan firman, saya harus benar-benar full respect, saya harus menghormati dan saya harus menerima semua yang dia katakan. Sedangkan mungkin saya pernah mengalami hal-hal yang sepertinya apa yang dia katakan mungkin suatu saat dia mungkin pernah tidak melakukan atau dia pernah mengalami hari-hari yang buruk dalam hidupnya. Saudara, seringkali saya berpikir bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita, saudara. Dia tahu semua kelemahan kita, tetapi dia yang paling mengasihi kita. Itu adalah suatu teladan kasih yang luar biasa yang saya belajar dari Bapa kita di surga, saudara.
Bagaimana ketika kita melihat kelemahan seseorang tetapi kita bisa terus menerima, saudara. Bukan karena saya, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena kasih Tuhan di dalam kita yang memampukan kita, dan ada roh Tuhan yang di dalam kita yang memampukan kita, saudara. Karena itu Yesus dikatakan He never change. Dia tidak pernah berubah. Meskipun saudara bayangkan bagaimana hal-hal buruk yang orang lakukan terhadap Yesus pada saat itu. Dia diludahi, dia dicambuk, dia disalib, dia diapakan, saudara. Tetapi dia tidak berubah, saudara. Dan saya percaya itu juga yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa honor, bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa menghormati orang-orang yang di sekitar kita, saudara. Seringkali saya geli juga waktu saya bersama dengan Pastor Billy, kita apalagi sekarang sering di rumah, saudara ya. Kemudian pada saat itu Pastor Billy melakukan hal yang mungkin hal kecil, tetapi setiap hari, saudara, dan saya melihat kenapa ya ini kok setiap hari seperti itu. Contohnya, saudara, ketika dia buang sampah gitu kan, di toilet dia buang sampah, kenapa tisunya itu selalu dibuang nggak pas di tempat sampah, tetapi sepertinya di pinggir tempat sampah. Seperti juga pada saat dia taruh baju kotor, nggak ditaruh di keranjang atau mungkin asal lempar, saudara, dan akhirnya di lantai. Seringkali hal-hal kecil itu yang membuat kita kok gini sih, gitu, saudara. Kemudian kita bisa kecewa dengan hal-hal kecil, saudara. Padahal dari perbedaan-perbedaan itu sebenarnya kita complete each other. Ketika saya orangnya rapian, saudara, dan Pastor Billy orangnya misalnya cuek gitu kan. Nah pada saat dia buang itu sampah lalu nggak pas di tempat sampah, kemudian saya ambil, saya masukkan ke tempat sampah, saudara. Saya percaya, oh ya Tuhan ya, ternyata perbedaan itu justru menyempurnakan pernikahan, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita, dan percayalah bahwa suami saudara atau istri saudara itulah yang terbaik dan itulah yang sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ketika cara berpikir kita diubahkan, ketika kita mulai bisa melihat bahwa it's from God gitu ya. Memang dia tidak perfect, tapi ini adalah perfect gift from God. Memang dia bukan sempurna, tetapi ini adalah pemberian Tuhan yang sempurna buat kita semua. Dan ketika cara berpikir kita diubahkan oleh Tuhan, bagaimana kita mulai lagi kita menghormati suami, kita menghormati istri, saudara. Kita menghormati orang tua dengan segala kelemahan mereka. Kita tetap menghormati mereka, saudara. Saya percaya Tuhan sendiri yang berkata bahwa ketika kau menghormati orang tuamu, saudara, maka akan umur panjang dan segala macam, saudara. Itu ada di Efesus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ketika kita menghormati ayah kita, menghormati orang tua kita, ternyata ada sesuatu kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah akan kerjakan terus dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menerima, receive and release God's gift. Bagaimana kita bisa menerima dan kita bisa menyalurkan karunia-karunia roh yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, the principle of honoring, yaitu prinsip menghormati, dan yang kedua the principle of receiving. Yang kedua adalah prinsip menerima. Dalam Matius 10 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41, siapa yang menerima kamu, ia menerima aku, kata Tuhan. Dan siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Siapa yang menerima seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan siapa yang menerima orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Tadi firman Tuhan dikatakan bahwa orang-orang Nazaret itu menolak Yesus atau tidak menerima Yesus. Mereka kecewa. Tetapi kita belajar di sini, ternyata prinsip penerimaan itu sangatlah penting. Bagaimana di situ firman Tuhan katakan ketika engkau menerima nabi, kamu akan menerima upah seorang nabi. Ternyata bagaimana respon kita saat kita menerima seseorang, saudara, itu akan menentukan bagaimana kita nanti akan menerima. Saya teringat dengan kata terima kasih. Waktu saya masih kecil, ada saudara saya yang
pada saat itu berkunjung ke rumah saya, kemudian dia berkata, "Oh Lia, kamu udah besar ya, udah tambah cantik ya," gitu ya. Biasa saudara, karena saudara lama gak ketemu gitu kan, cece saya gitu dari Jakarta. Kemudian saya bilang, saya terus tolak, "Enggak, Kak Evi yang cantik, Lia gak cantik," gitu. Dia terus menerus bilang, "Kak, kamu cantik," gitu kan. Terus kamu juga tambah tambah pinter gitu kan. Terus saya tuh kayak, saya menolak terus sampai akhirnya dia bilang gini, "Lia, kalau kamu dipuji orang, kamu dibilang orang, kamu pinter ya, kamu cantik, atau kamu yang lain yang baik-baik gitu ya, kamu harus bilang terima kasih." Saudara, saya diajari bagaimana saya bisa menerima itu, saudara. Seringkali kita sepertinya reject, kita menolak hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidupkan kita, bahkan kita menolak hal-hal apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidupan kita. Ketika mungkin orang berkata, "Ayo kapan kesaksian, ayo kapan sharing firman yuk, ayo kapan berdoa sama-sama." Enggak, nanti saja, aku nggak bisa, aduh aku nih malu, aku nggak bisa loh bersaksi di depan umum. Seringkali ketika orang tahu bahwa ada kemampuan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara, tapi sepertinya saudara sendiri mereject, saudara sendiri menolak, saudara sendiri merasa tidak menerima itu, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo kita sama-sama belajar untuk menerima, kita belajar to receive and to release, saudara. Terima, kita kasih kembali, saudara. Dan saya percaya itulah prinsip firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, how we access God's gift. Bagaimana kita bisa mengakses seperti internet itu, saudara. Kita bisa mengakses semua karunia yang Tuhan udah beri dalam kehidupan kita, dan kita mau bagikan kembali, kita mau release, saudara. Kita mau pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-11 dikatakan, pada saat itu Yesus atau Dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerima Dia. Seringkali, saudara, orang bertanya gitu kan, bagaimana ya caranya aku bisa mengalami berkat Tuhan, bagaimana aku bisa diberkati, atau bagaimana aku bisa dipakai Tuhan, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita, tetapi kadang kita tidak tahu cara untuk menerima, saudara. Firman Tuhan di situ dikatakan semua orang yang menerima Dia atau menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ternyata tidak gampang juga untuk bisa menerima sesuatu. Kita perlu belajar untuk bisa menerima sesuatu ataupun seseorang. Apakah itu penerimaan? Pastor Yusak suka berkata, aku menerima istriku apa adanya. Artinya adalah unconditionally. Saya menerima Pastor Billy unconditionally. Seperti pada saat saudara menikah, saya menerima gitu kan, siapa Billy Sakarian gitu kan, dalam suka maupun duka, saudara, kemudian dalam sakit atau dalam sehat. Seringkali orang bisa menerima kita ketika kita terlihat menarik bagi dia. Orang bisa menerima kita ketika kita bisa memenuhi keinginannya. Tetapi apakah orang bisa menerima kita ketika orang itu tahu keburukan kita, kelemahan kita, kejelekan kita, kegagalan kita, saudara? Nggak gampang punya hati yang bisa, istilahnya kalau orang bilang selebar samudra gitu kan, bisa menerima gitu kan semua kekurangan. Ternyata untuk bisa menerima itu dibutuhkan suatu kerelaan, saudara. Di mana kita melepaskan hak-hak kita, saudara. Dan apa yang seharusnya kita dapat, kita lepaskan, saudara. Disitulah penerimaan sejati. Tuhan berkata bahwa Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti hamba. Kalau Tuhan saja, saudara, seorang Tuhan yang luar biasa, Dia menanggalkan semuanya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti hamba, saudara. Apalagi saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau belajar untuk kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kita bisa menerima orang-orang yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, suami, istri, anak-anak, orang tua. Saudara, ternyata ketika kita belajar menerima
semuanya itu dengan cara pandang bahwa ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik buat kita. Ini adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, bahwa saudara akan dimampukan Tuhan untuk bisa menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan kali ini kami boleh belajar firman Tuhan. Dan kami diingatkan kembali bahwa ada 2 prinsip firman Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan bagaimana kami bisa menghormati dan kami bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu atas hidup kami tidak pernah salah, cara Tuhan dalam membentuk kami tidak pernah salah, dan kami percaya kami sudah menerima semua yang terbaik dari Tuhan, dan kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You got me like, oh, yeah, you make me feel so alive. You got me like, oh, and I'll never stop giving my all. Just thinking how blessed I'm. This is the best time to show the world. Datang kepadanya, ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku, sebab hanya Yesus yang terbaik. In 1, 2, let's go! Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Datang kepadanya, ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku, sebab hanya Yesus yang terbaik. 1, 2, let's go! Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat.
Yesus, Dialah yang terbaik. Sama-sama kita mau angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan, biar Kau berikan berkat sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai hidup kami, kuat kuasa Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kami, memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima semua yang terbaik. Katakan amin. And have a good time. I'ma be up in here having some God time, and you're good on the genuine. Like illumination, illumination. You light up my life like you lit up creation. Won't let me drown, you my flotation. Won't let me thirst, cause you my hydration. So I'ma do my dance in your arms. This love is gonna last in your arms. You're everything to me, everything I need, everything I wanna be, JC. You got me like, oh, and I'll never stop giving my all. You got me like, oh, yeah, you make me feel so alive, alive, alive. I'ma praise like. Never gonna need another reason. Who you are is reason enough. You got it all eternity in heaven above. Your joy is strong, your love goes on and on and on and on and on. So I'ma call me your gates, thanks, courts, praise. I don't ever wanna be any other place. In your vicinity's where I will stay. You're good when it's frosty and good in the blaze. You're good in the darkness and good in the day. You're good all the time, what else can I say? You're worthy of even the highest of praise. So every day, hey. Praise to the left. Praise to the right. Praise to the front. Praise to behind. Praise to the left. Praise to the right. Praise to the front. Praise to behind. Praise to the left. Praise to the right. Praise to the front. Praise to behind. Praise to the left. Praise to the right. Praise to the front. Praise to behind. Praise to the left, to the right, to the front, to behind, to the left, to the right, to the front, to behind, to the left, to the right, to the front, to behind, to the left, to the right, to the front, to behind. Praise to the left, to the right, to the front, to behind, to the left, to the right, to the front, to behind, to the left, to the right, to the front, to behind, to the left, to the right. You got me like, oh, yeah, you make me feel so alive. You got me like, oh, and I'll never stop giving my all. Just thinking how blessed I'm. This is the best time to show the world I'm crazy about you. You got me like, oh, yeah, you make me feel so alive, 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 alive. I'ma praise to the left, praise to the right, praise to the front, praise to behind.